Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Timur Leng. Timur, dikenal juga dengan Amir Timur serta Timur Leng yang artinya Timur si Pincang, adalah penakluk serta penguasa Turki Mongol. Dia merupakan pendiri kekaisaran sekaligus dinasti Timurid di Persia serta Asia Tengah, dan keturunan terakhir kelompok penakluk nomaden. Dia terutama dikenal karena kekejamannya ketika menaklukkan India serta Rusia hingga Laut Mediterania, maupun cita rasanya akan seni. Pasukan Timur berasal dari berbagai etnis dan konon ditakuti mulai dari benua Asia, Afrika, hingga Eropa. Kampanye militernya diyakini memakan korban hingga 17 juta jiwa. Berikut merupakan biografi dari Raja Penakluk yang kekaisarannya nanti menjadi peletak dasar bagi kekaisaran Bubuk Mesiu, Ottoman, Safavid, dan Mughal. Timur, yang berarti besi dalam bahasa Chagatai, diyakini lahir pada 9 April 1336 di Transosiana dekat Kesh, kini Shahrisabz, Uzbekistan. Dia merupakan anggota Barlas, sebuah suku Mongol yang telah mengalami turkifikasi dalam berbagai aspek. Sang ayah, Taragai, adalah bangsawan rendah di sana. Saat kecil, Timur dan kelompoknya sering menyerbu para musafir dan mengincar barang yang mereka bawa, terutama ternak seperti domba maupun kuda. Sekitar 1363, diyakini Timur diserang ketika berusaha mencuri domba. Dia terkena anak panah di kaki serta tangan kanan, di mana dia kehilangan 2 jarinya. Sejarawan mempercaya luka yang diderita Timur itu kemudian mendapatkannya julukan Lame atau Leng, berarti pincang, oleh orang Eropa. Sekitar 1360, Timur memperoleh posisi sebagai komandan militer dengan pasukan yang kebanyakan merupakan anggota suku Turki. Dia terlibat dalam kampanye penyerangan di Transosiana dengan mengabdi kepada Kazakhan hingga dia menjadi Amir Transosiana. Setelah pembunuhan Kazakhan, posisi Amir Transosiana diperebutkan. Salah satunya oleh Han Chagatai Hanate Timur Tugluk Timur dari Kashgar. Awalnya, Timur dikirim untuk bernegosiasi. Namun, dia ternyata memutuskan memihak Tugluk dengan imbalan Transosiana. Tugluk kemudian mengangkat putranya Ilyas Hoja sebagai gubernur Transosiana dengan Timur dilantik sebagai menterinya. Fakta itu membuat Timur melarikan diri dan bergabung dengan Amir Husain yang merupakan cucu Kazakhan sekaligus kakak iparnya. Keduanya mengalahkan Ilyas Hoja pada 1364 dan memantapkan penaklukan atas Transosiana sekitar 2 tahun kemudian. Hubungan keduanya menjadi renggang setelah Husain tak melaksanakan perintah Timur untuk menghancurkan Ilyas Hoja di Tisnet. Pada 1370, Timur berbalik memerangi Husain dengan mengepungnya di Balkh berbekal orang-orang Husain yang memilih mendukungnya. Setelah Husain dibunuh, Timur menikahi istri Husain Sarai Mulk Hanum, keturunan penakluk legendaris Genghis Khan, dan menjadikannya pemimpin suku Chagatai. Berdasarkan tradisi Mongol, Timur tak bisa menggamit gelar Han atau penguasa Mongol karena bukan keturunan langsung Genghis Khan. Jadi, dia menggunakan titel Amir yang berarti jenderal serta Guregen, menantu kerajaan, karena menikah dengan Sarai Mulk. Dia juga tidak bisa mendapatkan gelar khalifah karena predikat itu terbatas bagi kelompok Quraisy, suku dari Nabi Muhammad. Jadi, dia menciptakan mitos serta rumor bahwa dirinya mempunyai kekuatan supernatural yang dianugerahkan langsung dari Tuhan. Selama 35 tahun berikutnya, Timur memperluas daerah kekuasaannya dengan ekspedisi militer dan memerangi wilayah lain. Dia tidak hanya mengonsolidasikan kekuasaan dengan menghancurkan musuhnya, namun juga mengincar daerah yang belum dijamah manusia. Penaklukannya di kawasan barat dan barat laut telah membawanya ke kawasan Laut Caspia, tepi Sungai Ural serta Sungai Volga. Kemudian kampanye militer ke selatan dan barat daya membawa Timur ke berbagai provinsi di Persia seperti Baghdad, Karbala, hingga Irak Utara. Salah satu musuh tangguh yang pernah dilawan Timur adalah keturunan lain Genghis Khan bernama Tohtamis yang pernah menjadi pengungsi. Sempat dilindungi Timur, Tohtamis menjadi penguasa utara Kipchak serta Golden Horde. Keduanya berebut pengaruh di Khwarizm dan Azerbaijan. Meski begitu, Timur masih mendukung Tohtamis ketika memerangi orang Rusia. Dia menghancurkan pasukan Muskovite dan membakar Moskwa. Salah satu kisah lain yang terkenal adalah ketika Timur melakukan penyerbuan ke Moskwa setelah mengalahkan Ryazan dan membekap Elets.
Saat itu, Pangeran Besar Vasili pertama dari Moskwa bergerak bersama pasukan Kolomna dan sampai di tepi Oka River untuk membendung militer Timur. Untuk menambah moral tempur, pendeta membawa gambar Theotokos, perawan Maria dan bayi Yesus, dari Vladimir menuju Moskwa. Di tengah perjalanan, pendeta itu berlutut dan berdoa, "Ya Bunda Tuhan, selamatkanlah tanah air Rusia." Tiba-tiba, pasukan Timur mundur. Untuk mengenang pembebasan Rusia dari Timur secara ajaib, setiap 26 Agustus, mereka merayakan hari pertemuan Bunda Allah Maha Kudus dari Vladimir. Pada Desember 1404, Timur hendak menginvasi dinasti Ming di Cina dan mempersiapkan serangan dengan target eksekusi di musim semi. Namun dia terserang penyakit ketika berusaha mencapai Cina akibat musim dingin saat berada di kawasan Esier Daria. Dia meninggal dunia dalam usia 68 tahun pada 19 Februari 1405 di Farab sebelum sempat mencapai perbatasan Cina. Sebelum meninggal, Timur memutuskan membagi daerah kekuasaannya bagi anak serta cucunya yang selamat dalam pertempuran. Jenazahnya kemudian dibalsem, dibaringkan dalam peti kayu eboni, dan dibawa ke Samarkand untuk dimakamkan di mausoleum yang kini bernama Guri Amir. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.